bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atik Dwi Indarti Rahayu. Saya merupakan mahasiswa PBG Daljab Angkatan 1 jurusan PPKN LPTK Unwida Klaten. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi, Bu. Semangat ya, masih semangat ya. Semangat. Alhamdulillah. Marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan pun bisa terserap dan bisa bermanfaat buat diri kita dan juga buat orang lain. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Tidak ada yang galau ya hari ini ya. Semuanya semangat ya. Galau, Bu. Ibu lihat ini kalian sudah hadir semuanya ini. Ada Elang sehat ya, Lang? Alhamdulillah sehat, Bu. Ali Imron? Ali Imron ini? Sehat. Linda? Sehat. Alhamdulillah. Ada Nailin juga ya. Sehat ya semuanya ya. Iya, Bu. Jainal gimana Jainal? Tolong kameranya di-on kan? Sailindra? Oke, Dimas hadir ya. Ternyata alhamdulillah mikrofon kalian sudah aktif semuanya. Walaupun sampai dengan hari ini pembelajaran masih daring, Ibu harap kalian masih tetap semangat ya, Nak ya. Jangan merasa bosan dan mudah menyerah. Karena dengan semangat dan usaha yang kuat, yakin cita-cita yang ingin kita dapatkan dapat terwujud. Sebelum memulai materi pada pagi hari ini, Ibu akan mereview pembelajaran minggu kemarin. Kira-kira masih ingat ya? Enggak ya? Tolong siapkan peralatan tulis kalian. Ada modul, alat tulis, dan buku catatan kalian. Tolong dipersiapkan semuanya. Sudah ya? Kalau belum, saya kasih waktu setengah menit. Oke, udah semuanya. Nah, materi apa yang diberikan minggu lalu? Ada yang masih ingat? Mempelajari tentang substansi hak dan kewajiban asasi dalam Perspektif Pancasila. Ya, pinter. Ternyata kalian masih ingat. Ada yang masih ingat juga? Ada yang masih ingat bagaimana itu? Pancasila mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dengan menghormati hak dan kewajiban asasi manusia. Ada yang mau menjawabnya? Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Apa saja nilai-nilai tersebut? Ada 3 nilai kemarin. Apa saja nilai tersebut? Yang pertama apa? Nilai apa? nilai instrumental, Terus yang kedua? nilai praktis, Terus yang ketiga? Ketiga apa? Nilai dasar ya. Oke, kita masuk ke materi pada pagi hari ini, yaitu dengan judul Upaya Pemerintah dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM. Ibu akan coba share screen. Nah, kelihatan ya? Udah kelihatan semuanya ya? Sudah.
Ini di sini ada quote dari Imam Syafi'i. Sebentar. Nah, jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Paham ini dengan kata-kata mutiaranya Imam Syafi'i ini, Nak? Berarti kamu harus tetap semangat belajar apapun keadaannya itu. Nah, untuk menambah semangat kalian dan untuk menambah rasa cinta tanah air kalian, Ibu akan putarkan ini lagu Bangun Pemuda-Pemudi. Mudah-mudahan bisa menambah semangat kalian. Oke, gimana perasaan kalian, Nak? Tambah semangat ya? Ya. Alhamdulillah. Tambah semangat. Apalagi di pagi hari ini kalian pasti masih ada ngantuk-ngantuknya sedikit ya, dengan mendengarkan lagu Bangun Pemuda-Pemudi pasti akan menambah rasa cinta tanah air kalian dan tambah semangat. Untuk materi ini kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menguraikan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, menganalisis penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan untuk yang keempat, yaitu menelaah upaya-upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Adapun indikatornya ini ada 4 yang harus kalian pelajari dalam bab ini. Yang pertama, penyebab pelanggaran HAM, yang kedua kasus pelanggaran HAM, terus yang ketiga upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Ini adalah 3 poin yang harus kalian pelajari di materi hari ini. Untuk penilaian seperti biasa ya, yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ini Ibu ambil dari pembelajaran kalian. Dari yang pertama, jujur. Nah, kalian harus menerapkan sikap jujur. Misalnya kalau dalam pengiriman tugas, saya harap tidak ada yang plagiat. Tahu ya plagiat itu apa, Nak? Ada yang tahu nggak? Meniru-niru. Ya, meniru jawaban temannya. Yang kedua, kalian disiplin. Disiplin dalam mengumpulkan tugas. Terus hari ini kalian hebat karena telah disiplin dalam masuk kelas pembelajaran PPKN hari ini. Untuk pengetahuan, nanti Ibu akan kirimkan link berupa tes yang akan saya kirimkan lewat Google Form. Terus untuk yang nilai keterampilan, saya akan lihat keaktifan kalian dalam pembelajaran. Misalnya dalam forum diskusi. Di sini Ibu akan mencoba menayangkan film. Nanti kalian tolong buat pertanyaan sebanyak-banyaknya untuk menggali materi yang ada pada bab ini. Halo semuanya, kalian tahu nggak sih kalau hal-hal seperti ini itu termasuk dalam pelanggaran HAM?
Nah, apa sajakah itu? Simak selengkapnya ya di video ini. Asap rokok itu sangat mengganggu paru-paru kita loh. Jadi, jika ada di kawasan tanpa rokok, taati peraturan ya. Jangan sampai ada orang terganggu pernapasannya karena menghirup asap rokok. Ingat, denda bagi yang melanggar cukup berat. Yaitu setiap orang yang dengan sengaja melanggar KTR atau kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 dapat dipidana denda paling banyak 50 juta rupiah loh. Hal tersebut berdasarkan isi pasal 199 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kalau ada lampu merah, berhenti ya. Karena saat kendaraan bermotor berhenti, akan ada pejalan kaki yang lewat. Bahaya kan kalau sampai ada yang tertabrak? Kita harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki. Hal ini sudah diatur oleh negara. Pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 106 ayat 2 yang mengatur para pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 atau lebih, harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Bagi mereka yang tidak mengindahkan aturan ini, akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Kalian pernah buang sampah sembarangan? Kalau enggak, bagus. Kami bangga sama kamu. Kalau iya, jangan diulangi lagi ya. Jangan seperti orang di contoh ini. Karena larangan membuang sampah sembarangan sudah diatur loh. Pada Perda Nomor 3 Tahun 2013 yang ditegakkan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sanksi soal membuang sampah tertuang dalam pasal 130 ayat 1 Perda tersebut. Denda maksimal bagi warga yang membuang sampah sembarangan sudah ditetapkan dalam Perda ini, yakni sebesar Rp500.000. Perda Nomor 8 Tahun 2007 ditegakkan oleh Satpol PP. Pasal 21B Perda tersebut berbunyi, setiap orang atau badan dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan. Setelah menonton video tadi, kita harus menaati peraturan dalam masyarakat ya. Karena dengan menaati peraturan, artinya kita melakukan kewajiban sebagai anggota masyarakat yang baik. Melaksanakan kewajiban berarti kita menghargai hak orang lain. Jadi, mulai sekarang dan seterusnya, jangan coba-coba untuk melanggar peraturan ya. Nah, videonya menarik ya. Ya. Dari video yang Ibu tayangkan tersebut, nah, kira-kira ada pertanyaan nggak? Nanti kalian bertanya, teman kalian juga yang akan menimpali. Kira-kira siapa yang mau mengajukan pertanyaan ini? Silahkan. Saya, Bu. Oke, siapa ini? Jihan, silahkan Jihan. Mengapa masih banyak terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia? Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Siapa yang mau menjawabnya? Ali Imron mau menjawab? Saya. Silahkan Linda. Ada beberapa faktor yang dapat menjadikan terjadinya pelanggaran HAM. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap enggak toleransi bisa menjadi beberapa faktor yang menyebabkan si pelanggar melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain. Oke, bagus sekali. Berarti ada beberapa faktor ya, dari faktor diri sendiri dan orang lain. Oke, untuk pertanyaan kedua, siapa ini yang mau bertanya? Saya. Silahkan. Dalam tayangan video tadi, kenapa merokok di muka umum disebut pelanggaran HAM? Padahal merokok merupakan hak asasi manusia. Siapa yang mau menjawabnya? Saya, Bu. Oh, Dimas. Silahkan, Dimas. Merokok merupakan HAM seseorang. Tapi ingat, HAM seseorang dibatasi oleh HAM orang lain yang ingin mendapatkan udara bersih dan hidup sehat. Jadi apabila merokok di tempat umum dan asapnya mengganggu orang di sekitarnya, maka itu sudah termasuk dalam pelanggaran HAM. Ya, bagus sekali jawabannya. Dimas nggak nyoba-nyoba merokok ya? Enggak, Bu.
Ada yang mau menimpali lagi dari pertanyaan Linda tadi? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Nubita. Jika seseorang merasakan ketidaknyamanan dengan asap yang mengganggu, maka itu tidak masuk dalam pelanggaran HAM. Ya, jadi merokok merupakan hak asasi seseorang bila dilakukan di ruangan tertutup tanpa ada orang lain. Nah, tetapi bila ada orang lain yang terganggu dengan asap dan baunya, berarti itu sudah masuk dalam pelanggaran HAM. Oke, paham ya? Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering melihat ya dan mendengar peristiwa-peristiwa seperti perampokan, pencurian, penyiksaan yang disertai dengan pembunuhan. Selain itu, ada juga seorang pembantu rumah tangga yang dianiaya oleh majikan, bahkan gajinya tidak dibayarkan. Atau seorang siswa yang dihardi oleh teman-temannya. Semua peristiwa tersebut masuk dalam pelanggaran HAM. Setiap manusia mempunyai hak asasi. Akan tetapi, hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi, pada kenyataannya, manusia suka lupa diri ya. Atau bahkan manusia tidak sadar kalau apa yang dilakukan itu merupakan bentuk pelanggaran HAM. Ibu akan coba share screen lagi. Nah, jadi pelanggaran HAM bisa diartikan sesuai dengan Undang-Undang HAM, kemarin kalian sudah mengingatnya ya, Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang pelanggaran hak asasi manusia. Adalah setiap perbuatan yang menghalangi, membatasi, dan mengurangi kebebasan orang lain untuk melaksanakan HAM. Itu bisa disebut dengan pelanggaran HAM. Di sini Ibu ada contoh gambarnya ini. Saya harap kalian nggak seperti ini anak ya. Biasanya kalian melakukan ini cuman guyonan, padahal itu bisa masuk dalam pelanggaran HAM karena membuat temannya merasa tidak nyaman. Oke, kita masuk ke forum diskusi. Nah, kemarin Ibu sudah membentuk kelompoknya yang udah dibentuk dengan metode STAD, yaitu Student Team Achievement Division, yaitu membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil yang kemampuan akademik yang berbeda-beda agar saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke. Ini merupakan hasil dari diskusi kalian yang telah Ibu bentuk di WA Group. Kita masuk ke forum diskusi untuk kelompok pertama yang akan mendiskusikan, mempresentasikan hasil diskusinya ini. Silahkan kelompok pertama. Saya, Bu. Oh, silahkan. Silahkan Nailin. Di lingkungan keluarga, contoh pelanggaran hak asasi manusia adalah orang tua yang bersikap otoriter, misal pemaksaan jurusan sekolah. Penyebabnya adalah orang tua beranggapan bahwa anak sepenuhnya ada di orang tua. Penyelesaiannya adalah pemberian pemahaman kepada orang tua oleh pihak ketiga bahwa anak memperoleh kebebasan dalam menentukan masa depannya. Pengeksploitasian anak untuk bekerja. Penyebabnya adalah faktor ekonomi keluarga yang kurang. Penyelesaiannya adalah dengan memberikan pengarahan dan juga pemahaman kepada orang tua akan pentingnya melindungi hak asasi manusia dari anak masing-masing. Hal ini dapat dilakukan oleh ketiga pihak. Bahwa tugas seorang anak hanya belajar dan membantu menolong pekerjaan rumah saja. Anak di bawah umur tidak diperbolehkan untuk bekerja dengan cara dipaksa. Sudah, Bu.
Oke, terima kasih. Ada pertanyaan buat kelompok 1? Silahkan. Pertanyaan buat kelompok 1 ini. Saya. Oh, silahkan, Linda. Tadi dijelaskan bahwa orang tua tidak boleh terlalu otoriter misal dalam hal pemeliharaan sekolah termasuk pelanggaran HAM. Padahal sudah seharusnya orang tua harus selalu dampingi anaknya. Ya, tadi Linda bertanya ini orang tua tidak boleh terlalu otoriter. Misal dalam hal pemilihan sekolah karena itu masuk dalam pelanggaran HAM. Silakan yang mau menjawab ini. Yang mau menjawab silakan. Lupita ya, silakan. Di masa sekarang ini sudah seharusnya para orang tua untuk memberi kebebasan si anak dalam memilih kesukaannya dengan catatan harus bertanggung jawab dengan pihak tersebut. Pilihan tersebut. Orang tua beri kebebasan, anak kasih bukti ke orang tua bahwa ia tidak salah memilih. Orang tua juga harus sadar ketika mau mengekang anak remaja itu bukan anak-anak lagi. Sudah muncul pemikiran di kepalanya tentang otonomi untuk agar bisa menunjukkan jati diri dia yang sesungguhnya. Oke. Terima kasih, jawabannya bagus sekali. Otoriter terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua ini masih diperbolehkan ya, tetapi asal otoriter yang bertanggung jawab. Mudah-mudahan kalian memilih di SMK 1 bukan paksaan ya, keinginan diri kalian sendiri. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, orang tua boleh otoriter, tapi otoriter yang bertanggung jawab. Misal anak ingin memilih jurusan dalam sebuah sekolah, maka orang tua harus memberi kebebasan kepada anak. Tapi asalkan kebebasan tersebut kebebasan yang bertanggung jawab, dan anak pun juga bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Oke, paham ya? Nah, silahkan sekarang kita masuk ke kelompok 2. Kelompok 2 silahkan. Perwakilan. Kelompok 2 silahkan. Amara mau membacakan hasilnya silahkan. Belum dengar, Ra. Silahkan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Ada yang mau membantu ini dari Amara, mungkin kesusahan sinyal? Kan siapa yang membantu dari Amara ini? Silahkan kelompok 2 yang mau membantu Amara. Ini kayaknya Amara kesusahan ini. Kesusahan suaranya. Ini jawaban sudah dikirim Amara, Ibu tinggal membacanya sebentar. Nah, ini jawaban dari kelompok 2. Ini pelanggaran HAM yang ada di sekolah. Ini di contoh kelompok 2 ini pembulian. Penyebabnya adanya senioritas dan juga merasa lebih hebat dan kuat dari siswa atau siswi yang dianggap lebih lemah. Penyelesaiannya bagaimana ini bila di sekolah ada kasus pembulian? Nah, semua komponen sekolah harus segera memberikan sanksi terhadap orang yang melakukan bully. Orang tua dari siswa atau siswi korban bully perlu untuk menangani hal ini dengan serius. Kemudian bila kasus seperti itu terjadi harus segera disosialisasikan dan dirapatkan agar hal tersebut tidak terjadi kembali. Ini jawaban dari kelompok 2. Ada yang mau menambahi kelompok 2 ini? Atau yang mau menyanggah? Silahkan. Silahkan dari kelompok 2 ada yang mau menyanggah? Silahkan Linda. Saya ingin menambahkan saja bahwa bukankah pembulian merupakan kasus berat sehingga pelaku bisa ditempuh melalui jalur pidana. Oh gitu, oke. Terima kasih. Memang ya, kalau pembulian, bahkan pembulian ada yang sampai merenggut nyawa seseorang. Nah, itu bisa masuk dalam ranah pidana. Jadi tidak hanya diberikan bimbingan, sosialisasi, kemudian dimaafkan, tidak seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk ada pertanyaan untuk kelompok 2 ini? Pertanyaan untuk kelompok 2 silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan.
Coba temukan kewajiban yang ada di pundakmu sehubungan dengan kedudukan sebagai orang pelajar. Oke, bagus sekali pertanyaan dari Ali Imron. Silahkan, ada yang mau menjawab dari kelompok 2 ini? Nah, coba kemukakan kewajiban. Ya, silahkan. Siapa ini tadi? Yang terakhir, Rifki ya? Ya, silahkan Rifki jawab pertanyaan dari Ali Imron. Sebagai pelajar adalah belajar dengan baik dan mendapatkan prestasi dengan baik. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Ali Imron, coba kemukakan kewajiban yang ada di pundakmu sehubungan dengan kedudukanmu sebagai pelajar. Sudah dijawab dengan Rifki Susilo. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Silakan yang mau perwakilan untuk membacakan hasil diskusinya kelompok 3. Saya. Silakan. Lingkungan masyarakat. Contoh pelanggaran HAM, tawuran antar warga. Penyebabnya warga mudah emosi. Penyelesaiannya adalah pembelajaran moral sangat perlu untuk dilakukan agar seluruh warga tidak mudah diadu domba dan juga emosi ke ranah kepolisian. Oke, sudah? Linda kelompok 3? Sudah? Oke. Ada pertanyaan buat kelompok 3? Silakan, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 3? Saya, Bu. Oke, silakan. Bagaimana cara membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam lingkungan masyarakat? Oke, ada yang mau menjawabnya? Silahkan yang mau menjawabnya. Saya. Silahkan, Linda sendiri. Silahkan. Menghormati dan menyayangi sesama anggota keluarga. Mematuhi nasihat dan perintah kedua orang tua. Tidak memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga. Menghargai adanya tiap perbedaan sesama anggota keluarga. Saling mengasihi sesama anggota keluarga. Oke, terima kasih. Hasil presentasi yang bagus sekali. Nah, di sini Ibu akan mencoba mengevaluasi. Ibu akan coba share screen lagi. Nah, di sini ada game ya. Nah, game ini namanya Make a Match. Nah, ada evaluasi Make a Match. Nah, ini ada nama-nama kartu soal. Ada elang. Elang dapat lambang bintang. Ini lambang sila keberapa? Pertama. Ya, pertama. Ini Rifki dapat lambang rantai. Yaitu lambang dari sila keberapa ini rantai? Sila kedua. Nah, otomatis ini kalaupun beringin sila ketiga ya. Ini ada Wahida. Terus untuk sila yang keempat, kepala banteng, ada Ali Imron. Untuk yang kelima, ada Lupita. Terus untuk yang ada dapat kartu jawaban, ini jelas ya, ini bisa dibaca ya. Bisa dibaca ini. Nah, ini kartu jawaban, ini ada Dimas. B1, menyebarkan konten hoax. B2, ada Jainal, melarang orang menggunakan hak pilihnya. Yang ketiga ada Linda, mengabaikan kebutuhan pembangunan di daerah lain di Indonesia. Yang B4, menyebarkan ideologi ateisme yang dibawa Triindra. Untuk yang B5, memberikan perlakuan hukum yang tidak adil pada masyarakat. Ini Rifki Arianto. Nah, tugas kalian mencari kartu jawaban. Nah, di sini yang dapat kartu bintang, elang. Elang ini jawabannya yang mana ini? Jawaban dari sila pertama. Kira-kira yang mana? B4. Ya, B4. Pinter sekali. Ini Bu Ati geser ke sini ya. Untuk yang sila kedua, Rifki Susilo, jawabannya yang mana ini? Jawabannya ada di B5. Nah, saya geser ke sini. Untuk Wahida ini sila ketiga. Sila ketiga ada di mana ini? Di B berapa? Tinggal 3, tinggal 1, 2, 3 ini. Ya benar. Ini ada di B1. Terus untuk yang sila keempat? B2, Bu. Yang mana? Yang B2. Oke, pinter. Terus otomatis yang sila kelima ada di B3. Terima kasih. Berarti kan kalian ini sudah bisa menyerap ya.
ini merupakan contoh pelanggaran HAM yang berhubungan dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila, ada 5 sila. Nah, ini contoh-contoh pelanggaran HAM. Oke, saya akhiri sekian untuk pembelajaran ini. Sekarang kita akan membuat kesimpulan. Siapa ini yang mau membuat kesimpulan? Yang mau membuat kesimpulan? Silahkan yang mau membuat kesimpulan. Saya tuh. Ya, silahkan. Setiap melaksanakan HAM harus selalu diikuti dengan melaksanakan kewajiban, dengan demikian tidak akan terjadinya ketimpangan antara hak dan kewajiban. Oke, pintar. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Nailin mau menambahkan kesimpulannya, silahkan. Saya, Bu. Oke, silahkan Dimas. Menjauhkan diri dari sikap mementingkan diri sendiri. Sikap mementingkan diri sendiri mendorong manusia selalu menuntut hak tanpa memperdulikan kewajibannya. Dan biasanya demi mengejar kepentingan dirinya, seseorang sering bertindak menghalalkan segala cara. Sikap seperti ini menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak orang lain. Oke, terima kasih. Bu Ati juga mau menambahkan ya kesimpulannya ya. Nah, pelanggaran HAM dari tadi pengertian tadi yang sudah saya sebutkan, berarti pelanggaran HAM disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Kalau faktor internal itu berasal dari diri pelaku si pelanggar HAM. Kalau faktor eksternal berasal dari luar diri pelaku pelanggar HAM, bisa berasal dari lingkungan. Oke, untuk refleksi, nah kira-kira manfaat apa ini yang sudah kalian dapatkan ini dari pembelajaran pada pagi hari ini? Menambah wawasan dan pengetahuan tentang macam-macam pelanggaran HAM. Oke, terima kasih ya. Untuk tugas bisa diunduh di Google Form, nanti Ibu share ya. Nah, di link ini. Nah, untuk minggu depan tolong dipersiapkan. Nanti kita akan mengadakan ulangan harian di bab yang pertama ini, yaitu bab harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi minggu depan kita mengadakan ulangan harian. Oke, saya akhiri sekian. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa komen ya di WA Group. Nanti Ibu akan coba menjawabnya. Titip salam buat orang tua kalian. Karena sudah menyediakan kalian kuota, handphone, dan juga menyediakan kalian waktu. Jangan lupa untuk selalu menerapkan prokes 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Oke, jangan lupa tetap selalu melaksanakan kewajiban kalian di rumah ya. Jangan hanya menuntut hak kalian saja, tetapi kewajibannya pun harus dilakukan. Oke, Nak? Ya. Oke, saya Eri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.